Amalan yang sama, kalau kita naik kelasnya, maka manfaatnya bagi kita berbeda. Jadi istighfar bagi orang banyak dosa cuman buat mohon ampun doang, tapi istighfar bagi Nabi itu adalah meningkatkan kualitas. Kalau kita masih kayak yang kemarin, ya nggak naik-naik. Ramadan datang terus, tapi nggak pernah naik-naik. Tapi kalau kita lulus sesuai teori, maka dia akan meningkatkan kita. Janji Allah kita menjadi orang yang bertakwa, berarti akan bertambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita dan bersolawat pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia yang harus terus kita pelajari dan kita jadikan ya tauladan bagi kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang diminta dari pengurus bahwa hari ini kita bicara tentang persiapan Ramadan. Insyaallah Ramadan tinggal 1 bulan lebih sedikit. Apa pentingnya kita menyiapkan diri? Karena dalam Islam amalan yang sama itu dalam peningkatannya, kedudukannya akan berbeda. Contoh istighfar ya. Istighfar itu level paling rendah adalah level orang yang berbuat dosa. Maka istighfar bagi orang yang berbuat dosa artinya mohon ampun dari dosa. Tetapi ketika beristighfar tapi orangnya tidak melakukan dosa, apa fungsi istighfarnya? Apakah kita akan mengatakan bahwa karena Nabi Muhammad setiap hari 70 sampai 100 kali istighfar, kemudian kita akan menuduh Nabi Muhammad berarti telah berbuat dosa 70 kali sampai 100 kali sehari? Maka ketika kita melihat cara Nabi kita Nabi Muhammad beramal, kita akan mengatakan amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Nabi kita, maka amalannya adalah sempurna. Jadi jika kita yang menilai. Namun Nabi kita Nabi Muhammad beristighfar karena merasa kurang sempurna. Jadi istighfar bagi orang-orang yang tidak melakukan dosa-dosa sepertinya fungsinya bukan untuk mohon ampun, tetapi fungsinya lebih ya menjadi penyempurna. Ucapannya sama, kalimatnya sama. Kita kasih contoh lagi. Amalan nawafil. Nawafil apa? Kalau disebut amalan nawafil apa? An-nafilah. Nafilah apa?
amalan sunnah di bawah fardu, ya, karena sunnah ini karena ada kata sunnah, ada amalan yang disebut sunnah. Amalan yang disebut sunnah salah satunya adalah amalan, ya, qobliyah, ba'diyah, itu kan disebut sholat nawafil, ya. Nah, bagi orang yang pelaksanaan fardunya itu kurang baik, maka menyatakan bahwa amalan nawafil adalah untuk menambal, katanya, ya. Yang sering didengarkan gitu kan, amalan-amalan sunnah menambal untuk, ya, amalan-amalan fardu yang kurang. Padahal, ya, di negeri mana gitu jalannya, ya, bolong-bolong terus ditambal-tambal, bagus atau kurang bagus? Yang tambal-tambal itu, bahkan pakaian kalau banyak ditambal namanya compang-camping kan. Walaupun zaman sekarang pakaian potongan dijahit compang-camping itu jadi mahal. Namanya apa, Bu? Saya nggak tahu, kalau ibu-ibu tahu apa namanya? Yang tempelan-tempelan itu dijahit tangan apa? Ini artinya fungsi sunnah di satu sisi memang, ya, menambah yang kurang-kurang dari yang fardu. Tetapi ketika ada orang seperti Nabi kita, para sahabat yang terbiasa, ya, dengan menyempurnakan yang fardu, ya, kalau yang fardunya sudah disempurnakan perlu ditambah lagi nggak? Kalau, ya, di kita ini jalan itu nggak usah mikirin tambal-tambal, bikin saja yang sangat bagus, tahan, ya, dari bolong-bolong, kan nggak perlu ditambal. Kalau begitu amalan sunnahnya untuk apa? Nah, itu kalau makanya ngaji itu harus terus. Kalau ngajinya nggak terus, taunya tambal-tambal doang gitu, ya. Ya kalau udah bagus, ngapanya yang mau ditambal? Maka jelas dalam hadisnya, ya, wala yazalu, ya, yataqarrabu abdi bin nawafil, ya, selama terus, ya. Ini kan atasnya seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah lebih Allah sukai ketika melakukan amalan fardu. Maka teorinya amalan fardu yang sudah disempurnakan, maka fungsi amalan sunnahnya siapa yang sudah, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan fardu yang sempurna, maka amalan sunnahnya Allah tantang. Di hadis itu riwayat Bukhari mengatakan hatta uhibbahu. Apa maknanya hatta uhibbahu? Sehingga aku, kata Allah, akan mencintainya. Jadi ternyata kalau amalan fardunya disempurnakan, maka amalan sunnahnya bukan untuk nambal, tapi lebih hebat lagi, untuk mengundang cinta Allah. Ya tadi kan, kalau jalannya sudah sangat bagus, anggarannya jalan terus, bukan untuk nambal lagi, untuk apa? Nambah fasilitas, ya. Untuk nambah fasilitas jalannya, mau ditambah apa lagi, tambah apa lagi. Ini kan kacaunya, anggarannya buat nambal mulu. Jadi akhirnya apa? Makin lama bukan makin bagus jalannya, makin ditambal, makin nggak jelas. Ini menjadi catatan. Makanya jangan sampai, pesan saya berarti jangan sampai Ramadan tahun ini fungsinya sama aja dengan Ramadan yang lalu. Harusnya setiap tahun
ya, dengan ilmu bertambah, dengan kemampuan bertambah, karena Ramadan itu amalan fardu, maka makin sempurna, sehingga ketika Ramadannya sempurna, maka berarti amalan-amalan lain yang mengiringi Ramadan fungsinya bukan untuk nambal Ramadan, tapi fungsinya akan memberikan fasilitas lebih. Jemaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin sepertinya tidak paham, ya. Ketika masuk Ramadan ini sepertinya tidak paham mana amalan fardu yang harus terus dia naikkan dan tingkatkan kualitasnya, mana amalan sunnah pengiringnya, yang harusnya pengiringnya itu akan meningkatkan dan memberikan fasilitas lebih kalau amalan fardunya disempurnakan. Kalau amalan fardunya tidak disempurnakan, sepertinya ya, manfaat dari amalan-amalan yang lainnya habis begitu saja. Maka sebelum bicara amalan fardu nanti di Ramadan, saya ingin mengulang lagi amalan fardu setiap hari. Masih ingat apa satu? Karena di Ramadan nih amalan fardu yang ini juga nggak akan hilang nih. Sholat, ya. Ini amalan fardu. Jadi yang kedua, amalan fardu yang kedua saya nanyanya yang fardu tiap hari ada. Kalau puasa tiap hari, oh kagak sanggup kita fardu puasa tiap hari. Kan nanti begitu Ramadan tambah lagi dengan berpuasa nanti gitu. Biar kita ngerti dulu, jangan sampai amalan fardu yang ini hilang juga. Yang kedua, amalan fardu, padahal saya sudah pernah menyampaikan, ini mengulang. Coba lihat catatannya, kagak nyatet. Udah kagak nyatet, kagak inget gimana coba. Bukunya ganti lagi karena tahun ajaran baru. Yang kedua, amalan fardu yang kedua, infak fardu. Waduh, ini ngaji udah lama nih, jangan sampai kita nggak lulus nih. Yang kedua adalah menutup aurat. Boleh nggak nutup aurat? Boleh, di kamar aja, nggak usah keluar. Di rumah nggak ada orang lain, di kamar juga silakan aja nggak nutup aurat, nggak apa-apa di kamar. Boleh, tapi kan nanti mau sholat duhur harus nutup, sholat asar nutup aurat juga, sholat harus nutup aurat. Saya kadang-kadang bingung, banyak ibu-ibu ini kayaknya mahramnya tukang sayur, karena datang ke tukang sayur nggak nutup aurat, jadi kayaknya dia mahramnya itu tukang sayur. Padahal tukang sayur mahram atau bukan? Bukan. Terus kenapa nggak nutup aurat? Jadi ini fardu. Kalau ini kedodoran, gimana mau fungsi-fungsi yang lain? Batas nutup aurat di rumah kita, di mana batasnya? Ya pokoknya anggap di rumah itu nggak ada masuk orang lain. Kalau ada masuk orang lain, ya udah harus pakai aurat, kita nutup aurat. Sekarang kalau nggak ada siapa-siapa, di mana? Kalau perlu ditulis tuh batas aurat, di mana batasnya? Loh, kok nggak tahu batasnya? Ayo.
Batas aurat itu adalah pintu rumah, bukan pintu teras, pintu rumah. Jadi tulis tuh di depan dalam pintu itu batas aurat biar nggak lupa. Karena ini fardu. Ya. Fardu ya. Fardu itu jangan dibilang dosanya besar lah, mungkin takut, tapi pahalanya besar gitu ya. Berarti kalau nggak melakukan sebenarnya dosanya besar. Ya. Pahalanya besar itu efeknya dosanya besar. Jangankan ibu-ibu, banyak nggak ngelihat bapak-bapak katanya olahraga, jalan rajin, tapi lututnya kemana-mana. Padahal katanya di situ dia pengurus DKM, bayangin pengurus DKM ya, jalan pagi olahraga, lututnya, padahal lututnya itu aurat atau bukan? Aurat. Jadi banyak orang tidak paham bahwa aurat itu fardu. Dia fardu itu pahalanya besar, dosanya besar kalau nggak dilakukan. Makanya bayangin, cuman beda satu gini doang, tadinya lututnya nggak kelihatan, ya kelihatan jadi nggak kelihatan, sudah dapat pahala besar. Bayangin cuman gini doang dapat pahala besar. Sampai ibu-ibu nanya, Pak Ustadz saya kan sudah tua gitu, nggak ada yang nafsu lagi. Sejak kapan aurat hubungannya dengan nafsu? Dan ingat, di dalam Al-Quran itu yang dapat keringanan untuk tidak menutup aurat itu tidak ada keringanan tidak menutup aurat. Yang ada adalah keringanan untuk tidak pakai jilbab. Apa itu jilbab? Bukan jilbab orang Indonesia, jilbab dalam bahasa Arab, jilbab dalam Al-Quran, jilbab dalam hadis-hadis. Apa itu jilbab? Kalau kerudung himar nggak ada satupun keringanan, semua orang bahkan mati pun harus pakai kerudung karena itu himar, bukan jilbab. Jilbab itu artinya baju luar itu yang outer, yang kalau di Arab yang hitam-hitam, itu jilbab. Makanya orang-orang yang sudah tuek katanya itu bukan nggak wajib pakai kerudung, salah ngaji dia. Nggak wajib pakai jilbab, cuman ada tokoh Indonesia yang masa dia nggak ngerti, dia ngerti, cuman namanya membohongi. Karena orang Indonesia itu bilang jilbab itu kerudung, maka dia bilang di Al-Quran orang yang sudah tua tidak wajib pakai jilbab. Bener nggak? Bener kalau Al-Qur'annya, cuman dia nggak bilang bahwa tapi jilbab bukan jilbab orang Indonesia. Orang Indonesia jilbab itu kerudung, padahal kerudung dalam bahasa Al-Qur'annya bukan jilbab. Kayak gini ya, orang Jakarta bertamu ke orang Jawa, kata orang Jawa, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini sambel. Makan aja dia pakai sambel. Gara-gara apa? Ini jangan semuanya. Jadi ini namanya apa? Membohongi tapi tidak sengaja. Ya karena orang Indonesia bilang jilbab itu kerudung, ada tokoh yang bilang jilbab itu tidak wajib. Tapi nggak dijelaskan, tapi jilbab bukan maksudnya kerudung ya gitu. Karena satu pun dalam ayat hadis ulama nggak ada yang mengatakan tidak umur sekian sudah tidak perlu pakai kerudung, nggak ada. Jelas itu. Namanya kalau kerudung masih aurat, kerudung itu wajib. Bilang aja nanti pas kamu mati nggak usah saya kerudungin gitu dah. Ini giliran mati bukan hanya kerudung sampai ditutup semuanya. Kalau ini nggak mau kan gitu ya. Jadi aurat itu fardu. Karena ini nanti akan bicara Ramadan, ini nggak beres bagaimana? Yang ketiga apa fardu? Ini setiap hari soalnya. Yang ketiga thalabul ilmi faridhatun.
Ya, menuntut ilmu itu adalah fardu juga. Jadi amalan fardu tiap hari itu ya, 1 sholat, 2 nutup aurat, 3 nambah terus ilmunya. Itu fardu. Nah nanti pas Ramadan tambah puasa, tambah lagi 1, 4 jadi pas Ramadan itu. Jadi selama ini sering tidak komprehensif. Kalau tidak komprehensif, ya ini walaupun Ramadan buat nambal fardu lain yang tidak dikerjakan. Dia puasa Ramadan rajin, tapi keluar nggak nutup aurat juga rajin. Ya kayaknya apa? Ya bolak-balik aja. Jadi semua fasilitas yang Allah berikan, janji-janji Allah dalam Ramadan akan berlaku kalau apa? Kita terus berjuang untuk menyempurnakan. Dan menyempurnakan ya yang harian jangan dibuang. Makanya kan sama ulama yang sering membahas kan hanya bahasannya apa? Orang puasa tidak sholat. Padahal sholat itu fardu. Berarti orang puasa tidak nutup aurat hampir mirip dengan kasus orang puasa tidak sholat kan. Orang ya tadi puasa tapi nggak pernah belajar, sama juga akan berkurangnya. Jadi selama ini sepertinya walaupun tiap Ramadan suruh siap karena tidak komprehensif, akhirnya apa? Fungsi Ramadan itu bisa jadi cuman tadi tambal, bukan bicara takwa. Karena kalau takwa itu berarti sudah tidak perlu lagi ada yang ditambal, baru bicara ketakwaan. Karena takwa itu kesempurnaan. Sehingga semua amalan-amalan di Ramadan itu harus dilakukan setelah menyempurnakan amalan-amalan puasa. Apa artinya puasa jabatan? Apa artinya puasa jabatan? Puasa jabatan. Oh, orang ini tahun ini puasa jabatan, berarti nggak punya jabatan, atau jabatannya yang biasanya banyak jadi sedikit. Jadi kalau kita bicara Ramadan berpuasa, nomor 1 puasa apa? Puasa apa nomor 1? Puasa makanan. Ya, bukan puasa wajib. Kalau wajibnya nggak usah itu. Puasa makanan kan gitu ya. Puasa wajib malah nanti berpuasa wajib gimana berpuasanya kewajiban, maksudnya puasa dari kewajiban mah namanya nggak melaksanakan kewajiban. Itu bagi orang haid itu mah. Berpuasa dari makanan ya. Tadi kan berpuasa dari jabatan. Berpuasa dari makanan berarti makanannya tadi orang ini tahun ini puasa jabatan, berarti jabatannya banyak atau sedikit? Sedikit. Bahkan kadang-kadang nggak ada. Nah, berarti puasa makanan, berarti makanannya minimalnya makanannya sedikit. Tinggal ibu centang aja apakah Ramadan makanannya sedikit. Ya, kalau sedikit berarti bunyinya apa tuh kalau checklist? Klik gitu. Tapi kalau silang dong gitu. Jadi ternyata makanannya banyak, berarti wah berarti deng gitu. Nggak benar, berarti kan nggak sesuai ya. Jadi itu yang harus didorong dulu, puasa apa nih. Makanya yang ditekankan itu kalau dari sisi puasa, nanti amalan lain mah tinggal nambah. Tapi kan pondasi dari Ramadan itu pondasinya berpuasa. Amalan fardunya berpuasa, maka berpuasanya itu harus selesai dulu. Ini kan kadang-kadang belum selesai dirinya pengen juga ya
menolong orang lain, akhirnya kedodoran sendiri. Istilah dalam kita seperti apa? Menerangi pakai lilin, lama-lama habis kebakar. Sama. Jadi kalau selama ini kita selalu cuman mikirin tadarus, cuman mikirin yang lain-lain, tapi nggak pernah mikirin puasanya, padahal pondasinya berpuasa. Kalau dokter bilang ibu mau dioperasi, maka harus puasa. Berapa lama biasanya dok puasa dok? Ada yang 24 jam berarti kan. Itu kira-kira makan-makan enak atau nahan? Wah, kalau Ramadan ibu-ibu selama ini? Udah. Itu kalau mau dioperasi sama dokter saja kira-kira ditolak atau diterima? Dok, gimana kalau pas mau operasi suruh 24 jam, pas laporan kayak gitu? Oh, saya tadi makan ini, makan ini, makan ini. Jadi nggak dioperasi? 8 ya? 8 jam. Ini kan menjadi catatannya bahwa apa? Bahwa ketika kita bicara sehat, sebenarnya sehatnya dalam berpuasa itu kan sehat apa? Ya tidak makannya itu. Kemudian setelah nanti waktunya makan, sebenarnya juga apa? Ya jangan juga banyak-banyak juga. Karena apa? Ya namanya bicara tentang proses. Sehingga ketika ada dua kalimat, ada sabar, ada syukur, maka bulan Ramadan itu bulan sabar atau bulan bersyukur? Bulan sabar. Sabar itu kayak orang kena bencana atau kayak orang naik jabatan? Sabar itu kayak orang ya habis dagangnya laris atau dagangnya nggak laku. Mana yang sabar itu? Nah, kalau dagangannya nggak laku, kira-kira ngundang makan-makan atau makannya diirit? Nah, berarti saya tanya, selama ini kalau model puasa ibu-ibu itu sabar apa syukur itu? Jadi bukannya salah jurus, katanya puasa itu bersabar, jurus yang dipakai bersyukur. Gimana coba? Masa mumpung kita kena bencana kita makan enak rame-rame? Ini kan PR besar, bahwa berarti harus difahami lebih mendalam tentang berpuasa. Soma yasumu siyaman. Sebenarnya secara ilmu baik syariat ataupun ilmiah itu sudah sesuai. Teorinya sudah sesuai. Yang enggak sesuai sebenarnya cuman apa? Prakteknya doang. Itu kalau dibahas, diteliti, berpuasa yang benar-benar berpuasa adalah Rasulullah dan para sahabat. Mereka antara bulan yang bukan berpuasa dengan bulan berpuasa pasti lebih sedikit saat bulan puasa daripada bulan-bulan lain. Kita di posisi itu belum beres, belum lulus, lalu kita mau bicara manfaat, nggak bisa. Sama dengan orang banyak istighfar tapi banyak dosa. Harapannya istighfar itu ingin menyempurnakan, padahal masih banyak dosa. Kan berarti istighfarnya hanya habis untuk dosa-dosa. Sepertinya 30 hari Ramadan kita baru habis untuk apa? Urusan puasa nggak beres. Karena apa? Namanya berpuasa itu jurusnya saja dicontohkan oleh Nabi kita cara berpuasa, salah satunya. Bagaimana Nabi berpuasa? Salah satu proses Nabi berpuasa gimana? Nanya ke sini ada untuk dimakan enggak? Nanya ke sini ada untuk dimakan enggak?
kesini nggak ada dimakan, kalau gitu saya puasa saja. Puasa itu ya dihubungkan dengan apa? Prihatin. Kalau dihubungkan dengan makanan, makan mulu ntar. Ya kalau kita sih hubungannya dengan makanan. Sehingga apa? Kadang-kadang antara kita berpuasa tidak berpuasa ini belum bisa membuktikan. Artinya apa? Ketika proses ini tidak kita lakukan, maka banyaknya tadarus akan berefek besar atau tidak? Kurang. Karena apa? Bangunan tadarus berdiri di atas puasa, yang harusnya puasa itu modalnya sabar, tapi puasanya modalnya bersyukur, kan kagak nyambung. Yang harusnya dikurangi malah ditambah, ya. Sehingga apa? Ini nggak akan selesai-selesai kalau kayak begini. Sehingga yang terjadi, ya teorinya sudah beberapa, nanti tinggal diambil saja. Kalau nyari tentang berpuasa seperti apa, kayaknya baik di Kalam TV atau di tempat lain masih ada yang saya sampaikan tentang bagaimana sahur, bagaimana buka puasa, harusnya standar-standarnya sudah. Tapi saya cuma mendorong, kalau teori yang sudah menyebar semuanya itu tidak dipraktekkan, maka apa? Nggak akan ada fungsi yang lain. Karena dalam Islam itu amal boleh sama tapi fungsi berbeda. Bagi orang yang sudah menyempurnakan, maka dia akan bertambah tadi. Kita istighfar karena banyaknya dosa, Nabi istighfar padahal tidak berdosa. Itu berarti fungsinya sudah lain. Orang melakukan amalan sunnah, fardunya kalang kabut, dengan orang melakukan sunnah, fardunya sudah bagus, tadi sudah lain fungsinya. Maka sama, Ramadan tahun ini, ya Ramadan tahun ini coba pikirkan dulu, ya. Mumpung masih 1 bulan, pelajari, kumpulkan tuh hadis-hadis tentang buka puasa Nabi. Apa saja buka puasa Nabi itu? Apakah sebanyak itu atau makin sedikit makin sedikit? Cari hadis-hadis tentang sahurnya Nabi, seperti apa Nabi sahur. Ya, itu biar apa? Ya paling tidak kalau tidak sama persis, ambil prinsipnya. Prinsipnya Nabi selalu mengkonsumsi makanan-makanan lebih sedikit di bulan Ramadan daripada bulan-bulan sebelumnya. Sementara kondisi kaum muslimin khususnya di Indonesia di bulan Ramadan mengkonsumsi makanannya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Itu aja kagak nyambung-nyambung kita. Ini menjadi catatan dulu. Sehingga hasilnya yang kelihatan, ya hasilnya yang kelihatan itu biasanya lebih banyak tidurnya atau lebih banyak ibadahnya. Nah, itu tadi. Ya kan urusan kebanyakan makan ya banyak tidur kan, gitu ya. Ini poinnya gitu ya. Bahkan ketika sholat tarawih dalam keadaan perutnya kenyang, kira-kira pilih yang berdiri lama, ruku lama, ya i'tidal lama, sujud lama, atau pilih yang cepat-cepat. Ya, karena kalau lama-lama ngantuk. Itu ngantuk salah imam atau salah siapa? Tapi biasanya yang disalahin siapa? Imam yang disalahin. Kelamaan imam enggak, kan katanya imam yang baik kan memperhatikan makmum. Itu yang pakai dalilnya. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa kelemahan kita di berbagai lini adalah kelemahan menguasai teori. Sehingga ketika kelemahan menguasai teori, bagaimana mau mempraktekannya? Bagaimana bahasa Nabi? Ya, teorinya kan sengaja 10 hari pertama sudah Nabi persedikit daripada bulan sebelumnya. 10 hari yang kedua
itu lebih sedikit dari 10 hari yang pertama. 10 hari yang ketiga lebih sedikit lagi dari 10 hari yang kedua. Kalau kita kadang-kadang 10 hari pertama, 10 hari kedua lebih banyak dari 10 hari pertama, 10 hari ketiga lebih banyak lagi. Gimana? Ini teori-teori yang kita remehkan, padahal nih kita sering memandang hal remeh, padahal bisa jadi hal remeh itu adalah sesuatu yang sangat menentukan. Saya mau nanya nih, sholat berjamaah salah satu amalan yang kelihatan remeh tapi merupakan fungsi dari sholat berjamaah itu apa kira-kira? Kelihatannya amalnya remeh, tapi itu menjadi nilai utama atau nilai awal dari sholat berjamaah. Apa itu? Ayo apa? Meluruskan dan merapatkan shaf. Karena Nabi menyatakan, yang satu hadis riwayat Imam Ahmad itu, aqimu sufufakum salasan. Jadi Nabi ngomong aqimu sufufakum 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, apakah kamu mau benar-benar meluruskan shaf kamu, atau Allah benar-benar akan membuat hatimu berselisih? Bayangin. Kan arti jamaah itu kan sebenarnya apa? Bersatunya hati nanti kan. Tapi ternyata urusan shaf itu Allah hubungkan dengan hatinya berselisih. Makanya kan masih nanti kalau cari-cari di medsosnya, jejak digital, ada dulu pimpinan organisasi massa besar di Indonesia malah melecehkan shaf. Ngapain sih rapat-rapat, udah masjid dibikin besar-besar, ngapain harus mepet-mepet? Kan itu satu. Kalau dibilang bahwa ada celah nanti setan, maka kita ini sudah hebat, walaupun setan ikut kita nggak tergoda. Itu kan melecehkan hadis. Maka hingga hari ini organisasi itu biasanya susah bersatu sama yang lain, organisasinya. Jadi cari aja. Jadi ini kenapa jangan anggap remeh. Kan kita kan menganggap remeh shaf, padahal shaf itu sampai Nabi bersumpah gitu ya, dengan ketegasan tadi. Sehingga apa? Shaf di dalam hadis itu urusannya dengan sholat, tapi shaf di dalam Al-Quran, ayo Bu, saya bukan nanya pakai P ya, SOP itu mah nanya ibu-ibu itu mah. Shaf, kalau shaf nanya ibu-ibu pakai P kan. Orang Sunda jangan sampai salah itu bilang shaf, tapi akhirnya apa? Sop sama. Sop apa? Sop ayam. Sop dalam Al-Quran artinya apa? Sop yang pertama adalah barisan malaikat, wassofati soffa. Yang kedua, sop itu artinya barisan dalam perang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi dalam Al-Quran malah sof itu tidak urusan dengan sholat, urusan dengan perang. Berarti ya, ini kan yang di hari ini ada namanya melatih tentara nomor 1 dengan apa? Dengan sof. Nama istilahnya
baris berbaris. Jadi ini sebenarnya kalau ini bisa dimaksimalkan, orang memahami tadi hadisnya, ini sebenarnya sedang apa? Latihan tentara ini sholat berjamaah itu. Makanya sebelum isinya sholat disuruh apa? Barisannya dulu. Makanya itu kemarin yang ngaji ada beberapa tentara, saya bilang apa yang dipelajari tentara pertama kali cuman baris berbaris. Ini soft ini kalau benar, kenapa sekarang di masjid suka ribut? Lihat aja softnya. Karena kata Nabi kalau softnya kagak beres, ya kagak beres. Bayangin tentara baris-baris berbaris belum beres, diajarin yang lain berantakan semua. Makanya mereka kan kalau sudah baris berbaris kompak banget bisa apa? Diajarin yang lain-lain. Nah di masjid kita itu sayangnya udah diajarin yang lain-lain sementara barisannya kagak beres. Akhirnya setelah diajarin yang lain buat ribut sendiri, bukan buat ya tadi menjadi barisan yang kuat seperti pohon. Nah sama tadi, jangan remehkan. Kalau kita tidak memperhatikan tadi konsumsi, jangan-jangan puasa kita berantakan sebenarnya. Makanya mulai tahun ini nggak usah lagi bahas yang lalu, karena posisi kajian kita adalah mari berusaha menyempurnakan fardu puasanya dulu. Fardu puasa diawali dengan mengurangi konsumsi. Namanya puasa kan mengurangi konsumsi. Maka apa? Tadi nggak usah mikirin yang lain. Pokoknya kalau sendiri bisa ya sendiri dulu. Pokoknya intinya di bulan Ramadan saya lebih sedikit dari bulan yang sebelumnya. Di 10 hari kedua harus lebih sedikit dari 10 hari yang pertama. Di 10 hari ketiga lebih sedikit lagi. Kenapa? Karena waktu kita biar tidak habis untuk konsumsi. Makin kesana kan disuruh nambah lagi ibadahnya. Kalau pikirannya konsumsi mulu, kapan mau mikirin yang lain? Nggak sempet. Sebenarnya kenapa bapak-bapak disuruh itikaf? Biar ibu-ibu nggak banyak mikirin konsumsi lagi. Ya cuman buat sendiri gitu. Biar maksimal juga di 10 hari terakhir. Ya, ini proses yang pertama. Karena apa? Karena kalau hari ini yang terjadi itu sebenarnya masalahnya di pondasi sini. Kalau tadarus sudah banyak yang semangat, infak banyak yang semangat, gitu. Semuanya semangat. Cuman untuk berpuasanya yang ada semangat makan enaknya, bukan semangat berpuasanya. Makanya nilainya ataupun ya hasil yang dicapai oleh jiwa kita pasti kurang. Kan selama ini kita karena nggak ada yang meneliti saja, coba antara yang berjamaah nih sopnya rapet sama yang sopnya renggang, kemudian nggak bodoh amat gitu ya, dinilai kebersamaannya, kejamaahnya, nanti akan muncul jangan remehkan, ternyata dari posisi itu yang dianggap remeh itulah yang merupakan latihan inti dari berjamaah. Ini mah kadang-kadang imam juga gara-gara ya dengar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan seringnya aqimu sufufakum watarasu. Sayangnya jamaah ya di Indonesia ada imam juga yang bilang aqimu sufufakum watarasu. Jamaah nggak nanya lagi. Jadi kagak ngerti kan. Kadang-kadang imam ini harusnya memerintahkan pakai sana sambil dijelasin. Tarasu artinya berapat-rapat gitu. Bahkan ditambah lagi dengan wasuddul khalal. Apa artinya wasuddul khalal? Tuh kan kagak ngerti gimana imamnya bilang wasudul halal, jamaah
Ini kan ini imam ini kan komando gimana memberi komando yang tidak dimengerti ya pasukannya. Suddul khalal artinya tutup celah-celah gitu ya. Jadi 3 itu kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi akan dengar itu. Ya, aqimu, kemudian tarasu, wasuddul khalal. Ya. Jadi kalau ibu nanti ke sana udah tahu sekarang suddul khalal itu artinya tutup celahnya, enggak boleh ada celah. Itu kan sudah itu hadis riwayat Bukhari berderet ya tentang shaf salat. Ya hikmahnya sangat besar tadi. Ternyata kunci dari nilai sholat berjamaah dari shaf. Sama kunci dari nilai puasa Ramadan dari mengurangi konsumsi. Gitu. Kalau kita tidak mengurangi konsumsi, kayaknya harapan yang lain itu masih belum. Karena apa tadi ya? Yang kita dorong sempurnakan yang fardu, yang lain-lain akan menjadi fasilitas yang baik. Tapi yang lain-lain fasilitas baik, kalau contoh gini kan, jalannya diperbagus banyak fasilitas, tapi jalannya tambal-tambalan, kira-kira dipoto gimana? Kagak imbang nih antara ya yang utama dengan aksesorisnya. Nah hari ini sering terjadi begitu, baca Qur'annya ya digencarkan baca Quran infak, tapi yang tidak adalah tadi ya mengurangi konsumsi. Kemana ya hasil dari mengurangi konsumsi untuk apa? Ayo, hasil mengurangi konsumsi untuk apa? Karena Nabi memberi contoh begitu masuk bulan Ramadan itu infak sodakohnya lebih banyak. Udah otomatis mereka lebih banyak karena mereka mengambil dari yang tadinya konsumsi. Ya. Ibu-ibu biasanya kalau dikira-kira satu keluarga sehari makannya berapa? Ya. Berapa sehari? Itu mah sendiri 150 misalnya. Berarti apa? Ya dikurangi 50 aja sudah keren. Berarti minimal masuk ke rofak pas sholat tarawih minimal berapa? 50. Karena apa? Ya tadi yang harusnya belanja ya 150, saya cuma belanja 100. 50 masukin, udah selesai. Ini mah yang ada biasanya 150 jadi 200 kumaha. Makanya lancar tuh keropak karena apa? Ya, boro-boro dimasukin katanya, ini aja kurang katanya. Jadi sebenarnya tidak susah memahami kenapa Nabi dan para sahabat lebih banyak lagi infak sodakoh di bulan Ramadan, karena mereka berhasil mengurangi konsumsi ya sudah langsung. Yang dulunya habis dimakan di bulan lalu sekarang langsung jadi infak setiap hari. Maka hitung saja di sebuah masjid kalau jamaahnya 100, ternyata rata-rata makannya tadi mengurangi 50.000, berarti semalam dapat berapa? 50.000 kali 100 berapa? Oh 500 bu, 50.000 kalau kok 5 juta? 50.000 kali 100. Ayo berapa? Iya, seminggu. Bayangin 5 juta, kira-kira perlu bikin proposal nggak panitia masjid? Kagak perlu, kalau udah keropaknya langsung 5 juta, udah selesai, mau pakai apa aja. 5 juta semalam. Itu baru dari apa? Dari tadi mengurangi konsumsi, belum apa? Yang lain-lain kan gitu. Artinya apa? Sebenarnya nggak susah.
Cuman sayangnya malah habis buat konsumsi, nombok lagi. Akhirnya keropaknya walaupun 100 orang yang berjamaah, keropaknya cuman ada yang 500.000, ada yang cuman 1 juta, kan berarti kan. Padahal tadi ya yang dicontohkan Nabi dan para sahabat dari situ, kurangi konsumsi untuk tadi. Siapa yang harusnya boleh makan enak di Ramadan? Siapa yang harusnya boleh makan enak di Ramadan? Orang-orang yang 11 bulan makannya kagak enak gitu. Harusnya kita yang sudah 11 bulan makan enak, sekali-kali di Ramadan nggak usah makan enak-enak lah kan itu ya. Harusnya kalau nanya dokter, yang benar makan enak apa makan sehat? Makan sehat harusnya. Jadi bagi umur-umur ibu-ibu, sehat itu banyak apa sedikit? Nah, sedikit. Bukan sedikit-sedikit makan, makan sedikit. Nah, ini menjadi proses yang saya tekankan. Nanti yang lain-lain di persiapan Ramadan akan menyampaikan yang lain, tapi saya bilang letakkan pondasi yang benar, bahwa fardu kita adalah fardu berpuasa. Sebelum bicara tarawih, sebelum bicara tadarus, sebelum bicara mohon ampun, itu adalah mohon ampun saja masuk dalam kategori sahur. Sahur itu nanti ada mohon ampun, ada bangun malam, ada berdoa, itu pelaksanaan ya sahur. Nantilah kalau yang butuh kita bagikan, oh sahur itu apa saja yang harus dilakukan, kemudian buka puasa apa saja yang harus dilakukan, kemudian tarawih yang bagus seperti apa ya. Ini semuanya akan bisa berjalan dengan lancar dan sukses kalau Ramadannya memang orientasinya sudah berubah. Tapi kalau Ramadannya orientasinya nggak berubah, ya susah. Tadi nggak mau mengurangi buka puasa, diajak sholat tarawih yang bagus, ngantuk udah pasti itu. Akhirnya biar nggak ngantuk, carilah tarawih yang ya super cepat ya. Kalau itu maksudnya sebenarnya bukan nggak ngantuk, baru mau merem sudah ruku, baru mau merem sudah apa? Sudah i'tidal, baru mau merem sudah sujud. Nah, dia sebenarnya bukan tidak ngantuk, ngantuknya hilang karena apa? Kaget-kaget, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan nggak ngantuk sebenarnya, ngantuknya hilang karena tadi ya gerakannya. Jadi masa kita bertahun-tahun berpuasa masih sibuk cuman itu aja, nggak berubah-berubah, gara-gara apa? Tadi persiapan Ramadannya, bicara teorinya tidak jelas. Jadi mulai tahun ini dicoba banyak sekali, silahkan akses. Saya nggak tahu ada di Kalam TV, ada kayaknya beberapa tentang bagaimana ya sahur, bagaimana buka puasa. Karena kan kalau diulang lagi sayang. Tapi penekanan saya adalah kenapa harus mencoba? Karena tadi amalan yang sama, kalau kita naik kelasnya maka manfaatnya bagi kita berbeda. Tadi istighfar bagi orang banyak dosa cuman buat mohon ampun doang, tapi istighfar bagi Nabi itu adalah meningkatkan kualitas ya. Melaksanakan qobliyah ba'diyah bagi yang fardu sholatnya kalang kabut itu cuma nambal doang, tapi bagi yang sholat fardunya bagus, kemudian kehusuannya bagus, maka amalan qobliyah ba'diyah ternyata untuk mendatangkan cinta Allah. Beda fungsi. Jadi pertanyaannya, dari sampai manakah Ramadan ibu-ibu? Apakah cuman memindahkan makan sama sibuk masak, atau sudah benar-benar melaksanakan puasa sesuai dengan tuntunannya? Itu PR-nya. Kalau kita masih kayak yang kemarin, ya nggak naik-naik. Ramadan datang terus tapi nggak pernah naik-naik. Tapi kalau kita lulus sesuai teori, maka dia akan meningkatkan kita. Janji Allah kita menjadi orang yang bertakwa, berarti akan bertambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya ya. Yang penting dilaksanakan, ini yang penting. Ada fardu, ada yang lain. Yang jelas jangan sampai Ramadan tahun ini sama saja dengan Ramadan
tahun lalu karena apa? Masih sibuk yang lain. Bukannya bersabar malah banyak syukuran. Disuruh Ramadan itu sahru sobri kata Nabi, bulan bersabar. Ini malah sahru syukri, bulan syukuran ya. Bersyukur ketemu Ramadan, bukan bersyukur makan-makannya. Ini kebalik-kebalik. Bersyukur ketemu Ramadan, maksimalkan puasanya, bukan maksimalkan makannya, bukan maksimalkan puasanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.